Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Poji. Hari ini kita akan berbicara masalah perempuan. Dan hadir di tengah kita yaitu adalah salah satu tokoh perempuan yang ada di Kutai Kartanegara, yang dimana beliau adalah Ketua Forum Peduli Gender Kutai Kartanegara, yaitu adalah Bu Lydia. Halo Bu Lydia. Halo. Ya, terima kasih Bu sudah menerima kami di tempat Bu. Ya. Ini bicara masalah gender Bu. Banyak orang salah kaprah gender ini adalah mengedepankan perempuan. Nah, bagaimana pendapat Ibu mengenai itu Bu? Ya, itu memang fakta ya Dek Maudi ya. Iya, betul sekali. Saya mengatakan ini fakta karena saya ketemu bukan hanya orang yang ya punya pendidikan tinggi, tapi ya itu ya terutama masyarakat kita. Karena ketika kita menyatakan tentang gender, orang selalu itu berpikir ini gerakan perempuan nih, kayaknya mau ngelawan laki-laki nih, seperti itu. Sebenarnya tidak. Berbicara gender, kita berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Iya, karena di situ kita berbicara itu bagaimana sih kesetaraan, ternyata perempuan dan laki-laki itu punya hak yang yang sama istilahnya dalam politik, ekonomi, ya, dalam pembangunan, ya, dan lain sosial, sebagainya. ya, sebenarnya seperti itulah yang menjadi gerakan kita bersama. Dan ya. itu jadi landasan kita untuk melakukan sebuah gerakan itu Bu ya. Iya. Dan juga masuk di forum gender, Forum Peduli Gender Kutai Kartanegara. Ya. Gimana sih Bu sampai kita bisa masuk ke forum ginian nih Bu? Saya ingin menyatakan dulu supaya masyarakat kita tahu, ya, karena kalau berbicara tentang gender ini, dia bukan hanya di Tenggarong loh, di Kutai Kartanegara, di nasional, bahkan ini di internasional. Nah, untuk kita di Indonesia itu ada instruksi Presiden itu nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Nah, kemudian ada Permendagri itu nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender. Nah, terus kita juga ada Perda nomor 2 tahun 2016 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan itu di Provinsi Kalimantan Timur. Dan di Kutai Kartanegara sendiri itu Perda nomor 2 tahun 2016. Jadi ya pengarusutamaan gender dalam pembangunan. Nah, kemungkinan ya perda ini belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat kita. Jadi saya mengakui itu sehingga banyak memang masyarakat kita belum paham tentang salah itu. kaprah Bu ya, mengenai masalah gender itu sendiri. Iya, salah kaprah. Jadi bahkan ada yang lebih ekstrim Bu. Iya kan? Iya, ekstrim ya. Yang bilang bahwa kesetaraan gender itu bahkan kelompok-kelompok LGBT itu juga bisa dikatakan ya, karena mereka menyatakan kenapa Ibu Lydia itu mengurus tentang itu, tentang apa? Saya bilang itu orang yang transgender. Nah, jadi itu buat saya, aduh, saya bilang sampai separah ini kah, gitu kan? Nah, memang itulah kenapa Forum Peduli Gender ini hadir di dalam perda kita itu di pasal 19 ada menyatakan bahwa masyarakat dapat turut serta dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Nah, kemudian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dia meliputi bisa individu, bisa kelompok masyarakat, bisa ormas seperti itu, dunia usaha dan organisasi non masyarakat, non pemerintah. Jadi hadirnya Forum Peduli Gender ini adalah untuk mengklarifikasi hal yang seperti itu Bu ya. Dia menjadi mitra pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam langkah. Nah, dalam langkah salah satunya melakukan percepatan pengarusutamaan gender ini di pembangunan di Kutai Kartanegara ini. Ya, salah satunya contohnya gini, banyak pembangunan yang ada di Kutai Kartanegara ini belum responsif gender. Contohnya Bu, Contoh. Ini kita lihat aja jembatan, kita punya jembatan yang ke Pulau Kumala itu kan. Nah, di situ banyak orang nggak sadar, seandainya keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang seperti disabilitas, yang lumpuh itu, bisa nggak sih mereka ke Pulau Kumala? Pasti enggak. Nah, sampai yang seperti itu kita perlu ada fasilitas. Bahkan sampai disabilitas juga Bu ya. Kirain saya laki-laki dan perempuan saja. Justru orang yang berkebutuhan khusus itu yang menjadi perhatian kita di Saya lebih tertarik di wilayah politik Bu. Bila kita melihat tentang masalah
ketidakadilan gender ini memang kita berbicara laki-laki dan perempuan. Ternyata yang lebih besar itu memang masalah perempuan. Sehingga itu memang Dan banyak lelaki itu tak peduli pada perempuan. Nah itu dia. Saya tidak mau menyampaikan di sini. Saya mempunyai data-data itu, tapi kalau secara ini nanti bisalah kita diskusi siapa yang mau tahu tentang itu. Makanya salah satunya itu supaya memang ada keterwakilan perempuan itu, karena dia mengetahui apa sebenarnya yang menjadi kebutuhan perempuan itu sendiri, menyuarakan tentang perempuan itu sendiri gitu loh. Padahal kita ketika perempuan itu sejahtera, secara otomatis itu pasti yang laki-lakinya ikut sejahtera loh. Nah, untuk di Kutai Kartanegara sendiri, Bu, problema terbesar yang dimiliki perempuan kita di Kutai ini dalam pandangan kita apa, Bu? Ada stereotip ya yang menyatakan pandangan yang mengatakan perempuan itu adanya di kasur, di sumur, dan di dapur. Nggak perlu deh pendidikan tinggi-tinggi, Anda pasti akan kembali lagi ke itu. Nggak masalah, saya bilang. Perempuan dan laki-laki itu dah dia pengaruh samaan masalah gender itu. Berbicara tentang perempuan dan laki-laki, di sini yang kita perjuangkan itu adanya pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Misalnya gini loh Dek Fauji, dalam mengasuh anak, janganlah itu semua dibebankan kepada perempuan. Nah itu bisa, si bapak bisa dong, misalnya si ibu nggak sempat mengantar anak sekolah, seperti itu. Kan nggak salah bapak mengantarkan anak sekolah. Ada hal terkecil, misalnya terkait ini, yang paling ini, masalah mencuci piring. Masa iya laki-laki nggak boleh cuci piring? Terus terang Dek Fauji, dulu ya ada kegiatan mungkin ada yang hanya dilakukan oleh perempuan, memasak. Sekarang sudah kokinya banyak koki laki-laki. Menjahit dulu kita tahu perempuan, desainer sekarang laki-laki. Nah, tidak sedikit. Pembagian itulah. Jadi gender itu berbicara sifat yang bisa kita pertukarkan. Lain kodrat. Nah, kalau kodrat ya nggak bisa. Nggak bisa. Karena itu hal bersifat biologis. Nah, itu memang sudah dikodratkan oleh Allah pada kita perempuan. Anda bisa melahirkan dan menyusui seperti itu. Tapi kalau masalah sifat, pembagian peran dan segala macam itu tidak menjadi masalah. Tidak jadi masalah, saya kira. Itu ya yang saya harapkan masyarakat kita jangan sampai salah memahami tentang ketika kita mengelu-elukan dengan gender, itu katakan ini perempuan mau melawan laki-laki atau menjadi apa seperti itu. Terus kalau untuk menjadi tulang punggung keluarga itu banyak kan sudah sekarang Dek Fauji ya, bukan laki-laki, perempuan juga bisa menjadi tulang punggung keluarga. Ini contoh kecil aja nih, misalnya perempuan itu ditinggal oleh suaminya karena meninggal, dia menjadi seorang janda. Nah, siapa yang menjadi tulang punggung keluarga? Ya jelas si perempuan itu, itu loh. Ya itu kasus yang hari ini sering terjadi Bu, perceraian dini dan segala macam. Itu dia. Makanya itu, karena seperti itu, yang salah satu upaya kita lah memberi informasi kepada masyarakat. Siapa yang mau bercerai, siapa yang mau ini kan. Tapi semua itu ya memang harus terjadi, sudah saatnya. Tapi disitulah seorang perempuan bagaimana dia bisa menghidupi anaknya gitu ya. Ya dalam hal ini Bu, akibat kasus seperti itu Bu kan, yang hari ini kan banyak dirugikan kan adalah perempuan dan anak. Perempuan dan anak yang banyak dirugikan dalam persoalan itu, dalam kasus itu. Sementara mereka kemungkinan saja itu belum siap menghadapi menjadi tulang punggung kata Ibu tadi. Jadi wajar ketika misalkan hari ini mereka juga diberikan pemahaman tentang masalah gender ini, konsep gender itu sendiri. Supaya itu masyarakat kita tahu lah. Tolong perempuan itu diakui keberadaannya, dihargai bahwa dia itu mampu melaksanakan menjadi itu. Tolong. Oke, mungkin itu aja Bu ya. Oke, Dek Fauji, terima kasih. Ini memang cuacanya agak panas, jadi kipas-kipas seperti itu. Jadi santai aja. Dan saya sekali lagi menghimbau kepada masyarakat kita, ayo sama-sama laki-laki dan perempuan, sama-sama kita saling bermitra, tolong menolong sesama kita. Ya mudah-mudahan pengarustamaan gender yang menjadi perjuangan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, karena kita sudah punya perda tadi, perda nomor 22 tahun 2016 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan itu.
bisa terlaksana dengan baik. Banyak perempuan yang mempunyai kapasitas, mempunyai potensi yang ini cuman kadang kesempatan yang belum diberikan. Nah, belum berpihak pada itu. Mudah-mudahan dengan adanya Forum Peduli Gender ini kita bisa melakukan percepatan itu di Kabupaten Kutai Kartanegara. Karena terus terang dengan perda kita ini kita sudah mendapat APE, penghargaan untuk Kutai Kartanegara. Award gitu Bu ya. Ya, dan kemarin yang menerima itu sahabat kita, Ibu Rita Widyasari ya. Mudah-mudahan ini kita lagi ada penilaian dan keberadaan Forum Peduli Gender ini yang sudah sudah dikukuhkan, kemudian membentuk ke kecamatan dan ke desa. Nantinya ini akan memperkuat ada penghargaan tingkat media lagi dan tingkat lagi lebih baik seperti itu. Terima kasih Bu, sekali lagi kami Terima ucapkan kasih. untuk masyarakat jangan lupa selalu ikuti program kami dan jangan lupa juga subscribe channel kami di YouTube dan saksikan terus, mendukung terus kami di dalam kegiatan ini. Sekian dari kami akhiri.